Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, meskipun sekarang ini kita sudah di tanggal 5 Februari di bulan ini, akan tetapi ada beberapa hal yang telah saya perhatikan dari ekosistem kripto ini, di crypto space, dari media ataupun dari Twitter, dan ada beberapa hal yang membuat saya memiliki semacam keyakinan bahwa bulan Februari ini akan jadi awal yang akan membuat pergerakan besar di dalam crypto space. Untuk itu kita akan discuss, teman-teman. Yang pertama di sini adalah mengenai pergerakan harga per hari ini ya. Ketika Bitcoin nutup mingguan tadi itu di kisaran 42.500-an dolar. Seperti itu, dan hari ini ketika saya record video ini sudah berada di 43.000 lagi. Jadi dia sudah klaim lagi nih harga 43.000-nya. Teman-teman, Ethereum juga terjadi kenaikan di sini, sudah berada di 2.300-an dolar. Kemudian teman-teman, apa yang saya katakan tadi mengenai beberapa hal yang akan membuat bulan Februari ini menjadi awal pergerakan yang masif ya untuk kripto ini, ada dari Rollpal di sini. Dia menampilkan GMI Total Liquidity Index ya di sini teman-teman, dengan perbandingan si Bitcoin-nya di sini. Jadi teman-teman, ada yang menarik dari postingan Rollpal di sini. Yang pertama itu dia memposting di sini mengenai orang yang investasi selama setahun terakhir di Bitcoin itu duduk diam, nggak ngapa-ngapain, 110% annual returns. Kemudian di Nasdaq di sini ada 21% annual returns from doing nothing. Dan yang ketiga di sini adalah mengenai GMI Total Liquidity Index di sini. Indikatornya mereka di sini dari Rollpal di sini dari Real Vision tersebut, ini merupakan pertanda masuknya uang ke dalam market kripto. Jadi begitu yang hitam ini terjadi kenaikan, itu adalah semacam awal ataupun pertanda. Karena kita baru posisi mau tarik gas ini, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, inilah pertanda bahwa uang itu sudah mulai masuk ke dalam ekosistem kripto, which is ini sangat menarik ya teman-teman di bulan Februari ini. Kemudian fakta di luar market di sini atau faktor eksternal dari market, yaitu presiden dari El Salvador yang memproklamirkan dirinya menang bahkan sebelum pengumuman resmi dari pemilihan yang telah terjadi di El Salvador. Kenapa ini saya anggap sebagai faktor eksternal yang akan mempengaruhi Bitcoin? Karena antusiasme dari warga kripto itu juga digerakkan oleh optimisme dari Nayib Bukele yang visinya itu adalah tentang Bitcoin. Kemudian apabila dia terpilih, dia akan lanjutkan ini Bitcoin City, serta upayanya untuk membawa El Salvador ini mandiri secara ekonomi akibat dari adaptasi mereka ke dalam teknologi ataupun ke dalam Bitcoin itu sendiri. Ya memang ya, El Salvador ini ataupun presidennya dalam hal ini menuai beberapa kritik. Akan tetapi warga El Salvador tampaknya masih percaya kepada Nayib Bukele, dan kita akan menunggu informasi resmi ataupun official announcement dari KPU-nya mereka di sana, siapa yang memenangkan pemilihan, atau seperti yang sudah didahulukan ya oleh Nayib Bukele, dia memenangkan pemilihan ini karena kepercayaan dirinya dari survei itu 85% memilih dia. Dan apabila kita lanjutkan sedikit mengenai Amerika di sini, ini ada Jerome Powell yang menyatakan di acara 60 Minutes ya dengan CBS di sini, di hari Minggu malam, Jerome Powell ini menyatakan bahwa dia harus memastikan dulu, seperti yang kita katakan di video sebelumnya, dia harus memastikan dulu data ekonomi ini benar-benar sudah proper untuk mereka bisa secara percaya diri melakukan cut rate di tahun 2024 ini. Ada yang menarik di sini teman-teman yang ingin saya katakan kepada kalian, bahwa Jerome Powell ini menyatakan bahwa orang Amerika itu malas, lazy. Dan ini berkaitan dengan interview di sini yang dilakukan itu, dan ditanyakan mengenai banyaknya imigran yang masuk ke Amerika. Dan Jerome Powell di sini menyatakan bahwa itu bukan wilayah saya untuk menjelaskan mengenai imigran, akan tetapi dia sedikit memberi pandangan bahwa imigran itu membantu perekonomian Amerika Serikat karena mereka dibayar dengan cukup murah ya, tidak sama dengan membayar warga Amerikanya. Dan tampaknya teman-teman, desas-desus ya ini ya kita belum bisa pastikan ya,
desas-desus yang saya baca ataupun saya dengar ini bahwa memang Amerika ini memperlakukan warga Amerikanya itu digaji lebih tinggi daripada imigran meskipun itu di pekerjaan yang sama. Kita juga tidak pungkiri bahwa ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan hal demikian terjadi. Secara logiknya seperti itu, teman-teman. Akan tetapi penting di sini untuk kita melihat adalah bahwa sebenarnya The Fed ini lagi tarik ulur saja ini, lagi tarik ulur benang saja seperti ini. Karena 2024 ini tampaknya mereka itu akan melakukan cut rate. Teman-teman, kita tunggu saja. Kemudian teman-teman, yang menarik di sini adalah mengenai awal dari pergerakan besar yang seperti saya katakan di bulan Februari ini, itu ada sebuah opini yang ditampilkan di CryptoQuant di sini, sebuah postingan yang menarik dari akun Mick Knowledge ya teman-teman. Di sini dikatakan bahwa the density of binary CDD data is increasing. Garis hijau ini yang merupakan biner hitungan 1 ya. Kemudian kalau yang kosong ini 0, artinya tidak ada pergerakan. Jadi kalau kita singkat ya, ini indikator yang mengukur aktivitas di dalam market itu teman-teman. Apabila dia putih seperti ini, itu artinya tidak ada aktivitas. Holders itu sedang tidak menjual barang atau sedang tidak melakukan pemindahan aset. Sementara apabila dia hijau, itu artinya ada aktivitas baik itu transaksi di Bitcoin-nya sendiri dari holders yang long term tersebut teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini ada kemiripan seperti yang terjadi di bull runs 2021 di sini. Density, kepadatannya ini luar biasa teman-teman, kita bisa perhatikan di sini. Begitu juga dengan di bull runs yang sebelumnya, dan ini lebih panjang di sini, density-nya itu lebih panjang, artinya terjadi aktivitas yang luar biasa, uang mutar terus di sini teman-teman, dan inilah fase bull market yang terjadi. Dan kita ini semenjak 2022, coba kalian perhatikan dengan baik-baik di sini, ini tidak ada density, dan inilah pertama kali di dalam box yang kuning ini kita melihat ada semacam density di sini, kepadatan di sini yang akan membawa pergerakan besar menurut saya di sini untuk kripto di tahun 2024 ini di bulan Februari ini teman-teman. Sementara jika kita melihat dari MA182 di sini, MA182 hari di sini teman-teman yang warna kuning di sini, itu terjadi breakout dan menyebabkan bull runs. Dan kotak hijau di bawah sini adalah fase akumulasi. Jadi para paus ini ndak ngomong-ngomong dia kalau lagi akumulasi, diam. Jadi media itu disetel sedemikian rupa supaya dia diam. Kayak senyap sekali, kayak tidak ada aktivitas. Jadi orang-orang itu juga pada takut gitu kan, karena tidak ada aktivitas ini, aduh jangan-jangan kriptonya malah nyungsep ini. Seperti yang kalau kita perhatikan yang terjadi ya di 2022 pada saat itu ketika FTX crash, harga Bitcoin berada di 15.000 pada saat itu, senyap yang ada itu cuman berita negatif saja pada saat itu, dan para paus ataupun big money itu melakukan akumulasi terus-menerus. Dan inilah pertanda berkaitan dengan postingan ini ketika dia sudah melewati kotak ini dan dia breakout di sini teman-teman. Ini saya katakan tadi dari awal video ini, saya katakan bahwa Februari ini akan jadi awal dari crypto market ini membuat pergerakan besar itu teman-teman. Dan apabila sahabat Black Cuan juga menonton di Akademi Kripto, Kalimasada, itu nama yang bagus sekali. Dia menjelaskan seperti ini, bahwa di fase akumulasi ini, begitu terjadi breakout, pasar ini sudah siap untuk membentuk tren baru, seperti dikatakan oleh Kalimasada di sini. Dan disinilah terjadi yang namanya itu partisipasi publik tersebut teman-teman, di mana retail itu mulai masuk karena beritanya itu sudah positif-positif. Dan dalam hal ini kita yang sudah berinvestasi long terms di sini, artinya sudah hold pegang barang ini sekian tahun, kita tinggal menunggu saja seperti apa rewards yang akan diberikan bull run kali ini ketika harga itu mulai terjadi kenaikan seperti yang kita bisa perhatikan di dalam chart di sini. Ini yang putih ini adalah harga Bitcoin ketika terjadi bull run itu dia terjadi spike, dan kalau kita juga perhatikan ya teman-teman, seperti di binary CDD di sini terjadi density yang cukup tebal di sini ketika terjadi bull market, sama seperti yang di 2018 juga seperti itu, di 2021 juga seperti itu. Dan kita sedang bersiap untuk melihat ketebalan yang mungkin sama terjadi di tahun 2024-2025 ini. Kemudian faktor berikut juga yang membuat saya memiliki keyakinan ya bahwa altcoins itu juga bisa recover di bulan ini, karena berdasarkan riwayat di sini teman-teman,
Sejak bulan Februari di tahun 2017 saja kita hitung di sini ya, itu terjadi hijau-hijau-hijau, hanya sekali merah, yaitu di tahun 2018. Dan ini pun layak untuk kita pantau seperti apa bulan Februari ini. Kalau dia benar-benar hijau di sini teman-teman, maka bulan Februari ini benarlah dia akan menjadi awal dari pergerakan besar dari pasar kripto ini ke depannya. Kemudian kita beralih ke Indonesia, ke negara kita tercinta, di mana pengenalan terhadap Bitcoin ini semakin masif di Indonesia, dan salah satunya adalah menggandeng OVO, Thrift, sebuah platform di sini, mengajak dalam agenda rutinitas nabung Bitcoin dan aset digital lainnya. Jadi tidak hanya Bitcoin di sini yang ditawarkan, karena diversifikasi itu penting, jadi dia juga menawarkan saham Amerika Serikat juga bisa dicicil, bisa ditabung. Ini berdasarkan newsnya di sini, karena saya juga tidak menggunakan aplikasi ini, tetapi yang saya ambil di sini itu adalah mengenai adanya semacam antusiasme untuk memperkenalkan Bitcoin ini semakin masif di Indonesia. Sementara itu ada beberapa altcoins yang menyita perhatian dan meminggirkan Bitcoin dari perhatian, karena ada beberapa altcoins yang pergerakannya itu bagus sekali. Dari Flare, Ronin, Chainlink, Bitensor, dan dari bar chart di sini teman-teman kita bisa perhatikan kenaikan Chainlink itu 24% dalam 7 hari belakangan ini. Bitensor, Tau 20%, Render 17%, Flare 40%, tinggi sekali Flare. Kemudian ada Ronin 27%. Dan Bitcoin tampaknya masih stabil, dia steady di kisaran 42.000, 43.000 seperti itu, bolak-balik seperti itu. Dan kalau kita perhatikan untuk Render sendiri di sini, coba kita zoom out dia ke time frame yang lebih besar di sini, max di sini maksimalnya, dia ini sudah melewati setengah jalan menembus ke ATH 8 dolarnya. Apakah dia ini akan mengikuti jejaknya Injektif nanti di sini, Injektif protokol yang sudah melewati ATH di 2021-nya? Ini luar biasa. Kita menunggu Renders ini melakukan hal yang serupa di sini, dan saya ingin menanyakan kepada sahabat Black Cuan, berapa prediksi sahabat Black Cuan mengenai harga puncak dari Renders di bulan kali ini? Coba tulis di kolom komentar. Kemudian yang berikutnya itu ada Ronin yang merupakan platform di mana aksi Infinity itu berjalan. Ini luar biasa juga kenaikannya dalam setahun belakangan ini teman-teman, dia sudah terjadi kenaikan. Gara-garanya adalah Ronin ini terjadi peningkatan address di sini, artinya mungkin gamers itu, bukan mungkin lagi ya, artinya gamers itu sudah mulai masuk sekarang ini, sudah mulai lagi mereka ini untuk memanfaatkan momen-momen terjadinya kenaikan harga di sini, baik itu investor ataupun traders yang memanfaatkan momen ini. Dan tampaknya di bagian GameFi di sini teman-teman, terutama untuk Ronin di sini yang merupakan blockchain industri yang fokusnya dia itu di gaming industri. Dia ini mensupport banyak game yang bagus. Salah satunya adalah aksi Infinity seperti kita katakan tadi. Dan untuk Flare sendiri di sini dia terjadi semacam kenaikan itu bahkan sejak Januari tanggal 15 di sini teman-teman, setelah adanya Google Cloud announcement untuk si Flare di sini. Kemudian untuk si Bitcoinnya sendiri, ini ada chart yang menarik untuk 1 minggu di sini, chart 1 minggunya si Bitcoin. Tampaknya secara esensial kita sudah meninggalkan bear market di sini, dan kita tinggal menunggu kapan harga ini masuk ke dalam garis-garis kuning di sini untuk kita melihat parabolic bull market yang terjadi di Bitcoin di sini teman-teman. Menurut Dan Gambardillo di sini, banyak orang yang bermasalah dalam mempercayai hal ini sampai hal ini terjadi. And it's real. Prepare, bersiaplah. Serta menutup video kali ini teman-teman, saya ingin menyatakan yang menarik dari Angga Andinata di sini, kita nggak perlu nunggu hal-hal di luar diri kita untuk kita menjadi bahagia dengan diri kita sendiri, seperti supercar, mobil mewah, segala macam lah seperti itu. Yang menarik dari dia adalah saya simpulkan di sini, kalau kita bisa survive dari belajar di kripto ini, meskipun modal kecil-kecilan, trading kecil-kecilan, dan tanpa bantuan ordal, oke, apa kaitannya sama ordal ini juga enggak ya? Artinya kita kerja yang jujur, serius gitulah, seperti itulah teman-teman. Baik itu di kripto ataupun di luar kripto menurut saya. Dan kita boleh bangga terhadap diri kita sendiri. Dan sambil kita menunggu kapan kita bisa bangga ya mengenai portofolio kita, backs portofolio kita di bull runs ini, atau seperti apa rewards dari Bitcoin ini, teman-teman stay strong, karena di dalam short terms kadang-kadang ya permainan big money itu bisa menggoncang kita.
Bisa jadi juga di dalam short terms itu dia memainkan harga, dia memainkan perasaan kita, mental kita. Harga ini bisa di drag turun, tetapi dalam makro atau kita zoom out ya pergerakannya, ini sudah masuk ke dalam pergerakan besar, momentum bull run sudah di depan mata kita. Dan sekian teman-teman video kali ini, sampai jumpa di update berikutnya. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Juan. Peace my friend.